Fajar perlahan menyingsing di balik lereng pegunungan. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, sementara embun membasahi rerumputan yang tumbuh di sepanjang jalan setapak. Dari kejauhan, cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan berkas sinar yang menari di atas tanah hutan. Raden Panji Asmarabangun melanjutkan langkahnya. Di hadapannya, kini terbentang sebuah hutan tua yang belum pernah ia jelajahi. Masyarakat sekitar menyebutnya hutan yang menyembunyikan nama. Tak banyak orang berani memasuki kawasan itu. Konon, siapapun yang datang dengan hati dipenuhi keserakahan akan kehilangan arah dan tak pernah kembali. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat tulus, hutan itu diyakini akan memperlihatkan jalan yang selama ini tersembunyi. Panji menghentikan langkahnya sejenak. Ia memandang rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi, lalu menarik napas panjang. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia melangkah memasuki keheningan hutan. Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sunyi. Tak terdengar suara manusia. Hanya desir angin yang menggerakkan dedaunan, diselingi kicau burung yang sesekali memecah kesunyian. Di bawah kakinya, akar-akar pohon tua menjalar melintasi jalan setapak. Sesekali Panji menemukan bekas pijakan yang telah lama mengering. Namun jejak itu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh tanah dan waktu. Tak lama kemudian, Panji tiba di sebuah persimpangan kecil. Dua jalan terbentang di hadapannya. Yang satu tampak lebar dan terang. Yang lainnya sempit, tertutup semak, dan diselimuti kabut. Panji mengamati keduanya dalam diam. Entah mengapa, hatinya justru tertarik pada jalan yang paling sunyi. Tanpa ragu, ia melangkah menuju lorong hutan yang diselimuti kabut. Beberapa langkah kemudian, hembusan angin membawa aroma bunga kenanga. Panji menghentikan langkahnya. Aroma itu begitu akrab, persis seperti harum yang dahulu sering mengiringi kehadiran Dewi Chandra Kirana di taman istana. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Namun tak seorang pun terlihat. Yang adalah hanyalah pepohonan tua yang berdiri membisu. Seolah hutan sedang menyimpan sebuah rahasia. Panji kembali melangkah. Di kejauhan, bayangan seseorang tampak berdiri di antara batang-batang pohon besar. Sosok itu berjubah lusuh, bertumpu pada sebuah tongkat kayu. Panji mempercepat langkahnya. Namun setiap kali ia mendekat, bayangan itu perlahan menghilang bersama kabut. Tak terdengar suara. Tak ada jejak kaki. Hanya angin yang kembali berembus pelan. Panji berhenti di tepi sebuah batu besar yang diselimuti lumut. Ia menatap ke arah hutan yang semakin lebat. Di dalam hatinya tumbuh sebuah keyakinan. Perjalanan ini bukan sekedar pencarian seorang putri. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Sementara itu, dari balik rimbunnya pepohonan, sepasang mata tua kembali memperhatikan setiap langkahnya. Namun kali ini, sosok itu tersenyum tipis, seolah telah lama menunggu kedatangan seorang pengembara. Di tengah hutan yang sunyi, langkah Panji semakin jauh meninggalkan dunia yang dikenalnya. Namun, ia belum menyadari bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Bukan oleh musuh, melainkan oleh seseorang yang mengetahui rahasia hilangnya Dewi Chandra Kirana. Kabut pagi semakin tebal menyelimuti hutan. Cahaya matahari yang tadi masih menembus sela pepohonan, kini perlahan menghilang di balik putihnya embun. Raden Panji tetap melangkah dengan tenang, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan aliran sungai kecil di kejauhan yang menemani perjalanannya.
Entah sejak kapan, ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi berjalan seorang diri. Panji menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Pepohonan tua berdiri diam, seolah menjadi saksi perjalanan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saat ia kembali melangkah, terdengar sebuah suara lirih. Panji. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti bisikan angin. Panji segera menoleh, namun tak seorang pun terlihat. Beberapa langkah kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Singkok golei, ora adoh. Yang kau cari tidak jauh. Panji menggenggam gagang keris di pinggangnya. Bukan karena takut, melainkan karena waspada. Ia memandang ke segala arah. Kabut masih menutupi pandangan. Tak ada satu sosok pun yang dapat dikenali. Dengan suara tenang, Panji akhirnya berbicara. "Sinten panjenengan? Siapakah Anda?" Keheningan kembali menyelimuti hutan. Tak ada jawaban. Hanya desir angin yang menggoyangkan pucuk-pucuk bambu. Panji tetap berdiri. Tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Ia sadar, siapapun yang memanggil namanya bukanlah orang biasa. Beberapa saat kemudian, kabut di hadapan Panji perlahan bergerak. Sesosok bayangan tua tampak berdiri di antara pepohonan. Jubahnya sederhana, tongkat kayu berada di tangan kanannya. Namun wajahnya masih tertutup kabut. Panji melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah membuat bayangan itu semakin samar, seolah hutan sendiri belum mengizinkan mereka bertemu. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu kembali terdengar. Ora kabeh dalan, kudu dilakoni kanthi meripat. Tidak semua jalan harus ditempuh dengan mata. Ono dalan, sing mung bisa dideleng nganggo ati. Ada jalan yang hanya dapat dilihat dengan hati. Panji terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam. Kabut perlahan tersibak oleh hembusan angin. Namun ketika Panji kembali memandang ke depan, bayangan lelaki tua itu telah menghilang. Yang tertinggal hanyalah sebuah tongkat kayu kecil yang tertancap di tepi jalan. Panji mendekatinya. Di bawah tongkat itu, terukir sebuah lambang kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia belum mengetahui bahwa lambang itulah petunjuk pertama menuju rahasia hilangnya Dewi Chandrakirana. Bisikan itu telah berlalu. Namun, kata-katanya terus terngiang di dalam benak Panji. Di balik setiap langkah, tersimpan petunjuk yang belum mampu ia pahami. Dan di balik kabut yang mulai memudar, seseorang akhirnya bersiap menampakkan dirinya. Kabut pagi perlahan mulai menipis. Di balik cahaya matahari yang menembus sela pepohonan, sosok lelaki tua itu kini tampak lebih jelas. Jubahnya sederhana, berwarna coklat kusam yang telah memudar dimakan usia. Sebuah tongkat kayu berada di genggamannya, sementara rambut dan janggutnya yang memutih bergerak perlahan diterpa angin. Panji menghentikan langkahnya. Ia menangkupkan kedua tangan, lalu membungkukkan badan dengan penuh hormat. "Sugeng enjing, Eyang." "Selamat pagi, Eyang." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Tatapannya tenang, namun seolah mampu menembus isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. "Wis suwe aku ngenteni tekamu. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu." Panji sedikit terkejut. "Panjenengan sampun ngertos sinten kulo. Apakah Eyang telah mengetahui siapa hamba?"
Pertapa hanya menganggukkan kepala perlahan. Pertapa melangkah mendekati sebuah batu besar yang tertutup lumut. Ia duduk dengan tenang, lalu mengisyaratkan agar Panji ikut duduk di hadapannya. Jenengmu dikenal akeh wong. Namamu dikenal banyak orang. Nanging, aku leuwih kepengen ngerti sopo sejatine sliramu. Tetapi, aku lebih ingin mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Panji terdiam. Pertanyaan itu terasa jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Beberapa saat tak ada yang berbicara. Hanya suara aliran sungai kecil yang mengalir di dekat mereka. Panji akhirnya mengangkat wajahnya. Kulo namung tiyang ingkang ngupados netepi janji. Hamba hanyalah seseorang yang berusaha menepati janji. Pertapa tersenyum. Namun ia belum memberikan jawaban. Seolah masih menimbang setiap kata yang baru saja diucapkan Panji. Pertapa mengambil sehelai daun yang gugur di sampingnya. Daun itu diletakkannya di atas permukaan air sungai. Perlahan, daun tersebut mengikuti arus. Urip kuwi koyo banyu. Hidup itu seperti air. Yen sliramu ngelawan arus kanthi nesu, jika engkau melawan arus dengan amarah, sliramu bakal kesel. Engkau hanya akan kelelahan. Panji memperhatikan daun yang terus hanyut mengikuti aliran sungai. Perlahan, ia mulai memahami makna yang ingin disampaikan. Pertapa kembali berbicara. Sing kok goleki, ora mung ono ing jabanmu. Yang kau cari tidak hanya berada di luar dirimu, nanging uga ono ing jero atimu, tetapi juga berada di dalam hatimu. Panji menundukkan kepala dengan penuh hormat. Pertapa bangkit dari tempat duduknya. Ia memandang ke arah timur. Matahari mulai meninggi di balik pepohonan. Yen sliramu pancen mantep. Jika tekadmu benar-benar bulat. Sesuk-esuk, balio mrene. Besok pagi, kembalilah ke tempat ini. Ono bab sing kudu kok sinaoni. Ada sesuatu yang harus kau pelajari. Panji kembali membungkukkan badan. Sendiko Eyang, hamba laksanakan Eyang. Pertemuan itu belum memberikan jawaban, namun telah membuka sebuah jalan. Panji mulai menyadari bahwa perjalanan menemukan Dewi Candrakirana bukan sekadar menempuh jarak, melainkan perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri. Esok hari, ujian pertama akan dimulai. Fajar kembali menyinari hutan larangan. Kabut yang semalam menyelimuti pepohonan kini perlahan terangkat oleh hangatnya cahaya matahari. Burung-burung mulai berkicau di antara dahan-dahan tua, sementara embun masih menggantung di ujung dedaunan. Raden Panji kembali menapaki jalan menuju gua Pertapa. Langkahnya mantap. Di dalam hatinya tak lagi hanya ada keinginan untuk mencari Dewi Candrakirana. Kini ia juga ingin memahami makna dari setiap petuah yang diterimanya. Sesampainya di depan goa, sang Pertapa telah menunggu. Beliau berdiri tenang dengan tongkat kayunya. Tatapannya lembut, seolah telah mengetahui bahwa Panji akan datang tepat saat matahari terbit. Seliramu rawuh pas waktune. Engkau datang tepat pada waktunya. Panji membungkukkan badan. Sendiko Eyang, hamba memenuhi pesan Eyang. Pertapa mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Pertapa mengajak Panji berjalan menyusuri sebuah jalan kecil menuju Sungai Suci. Airnya mengalir tenang. Di tengah aliran sungai tampak sebuah batu besar. Di atas batu itu terletak sebuah kendi tanah liat yang masih utuh. Pertapa menunjuk ke arah kendi tersebut. Jupuen pendikui.
ambillah kendi itu. Panji memandang sungai dengan seksama. Panji melangkah memasuki sungai. Airnya tidak terlalu dalam, namun arusnya cukup deras. Beberapa kali ia hampir kehilangan keseimbangan. Dengan hati-hati, ia mencapai batu tempat kendi berada. Saat hendak mengambilnya, seekor burung kecil hinggap di bibir kendi. Panji menghentikan tangannya. Ia menunggu burung itu terbang dengan sendirinya. Pertapa memperhatikan dari kejauhan, tanpa mengucapkan sepatah kata. Beberapa saat kemudian, burung kecil itu terbang meninggalkan kendi. Barulah Panji mengangkat kendi tersebut dengan kedua tangannya. Ia kembali menyeberangi sungai dengan perlahan. Tak setetes pun air di dalam kendi tumpah. Sesampainya di tepi sungai, ia menyerahkan kendi itu kepada Pertapa. Pertapa tersenyum tipis. "Sliramu ngerti. Tahukah engkau, opo sebab aku milih sliramu njupuk kendi iki? Mengapa aku menyuruhmu mengambil kendi ini?" Panji menggeleng perlahan. "Dereng mangertos, Eyang. Hamba belum mengerti." Pertapa mengangkat kendi itu. "Amargo sliramu luwih milih ngenteni, tinimbang larani titah cilik. Karena engkau memilih menunggu daripada menyakiti makhluk kecil." Pertapa menyerahkan kembali kendi itu kepada Panji. Kesatrio sejati, ora mung menang naliko perang. Kesatria sejati bukan hanya menang dalam peperangan, nanging uga bisa njogo urip liyane, tetapi juga mampu menjaga kehidupan makhluk lain. Panji menundukkan kepala. Hari itu, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari keris yang dibawanya, melainkan dari kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Ujian pertama telah dilalui. Namun, sang Pertapa belum selesai membimbing Panji. Masih ada satu pelajaran yang jauh lebih berat. Pelajaran tentang melepaskan rasa takut dan menghadapi bayangan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menyelinap di sela pepohonan, sementara bayangan batang-batang tua memanjang di atas tanah hutan. Pertapa mengajak Panji memasuki bagian hutan yang lebih sunyi. Tak terdengar lagi suara burung. Tak ada gemericik sungai. Hanya angin yang berembus perlahan. Di tempat itulah ujian kedua akan dimulai. Pertapa berhenti di hadapan sebuah kolam kecil yang airnya begitu jernih hingga menyerupai cermin. Delengen banyu kui. Lihatlah air itu. Panji melangkah mendekat. Perlahan ia menundukkan wajah. Di permukaan air, ia melihat bayangannya sendiri. Namun sesaat kemudian, bayangan itu mulai berubah. Di dalam pantulan air, Panji melihat dirinya kembali mengenakan mahkota kerajaan. Di belakangnya berdiri raja, permaisuri, para prajurit, dan seluruh rakyat Jenggala. Mereka memanggil namanya, seolah memintanya kembali ke istana. Hatinya bergetar. Kenangan itu terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, bayangan itu berganti. Kini muncul wajah Dewi Chandra Kirana. Ia berdiri di kejauhan, tersenyum, lalu perlahan menghilang di telan kabut. Tanpa sadar, Panji melangkah maju. Tangannya berusaha meraih bayangan itu. Namun yang disentuhnya hanyalah permukaan air. Gelombang kecil pun memecah pantulan tersebut. Pertapa tetap berdiri diam. Beliau memperhatikan setiap gerakan Panji. Opo sing kok deleng? Apa yang kau lihat? Dudu kasunyatan. Bukanlah kenyataan.
Nanging bayangan soko atimu dewe, melainkan bayangan dari hatimu sendiri. Panji menundukkan kepala. Ia mulai memahami bahwa kerinduan dapat mengaburkan penilaian. Pertapa mengambil sebuah batu kecil. Perlahan dilemparkannya ke tengah kolam. Riak air menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, semua bayangan menghilang. Ati sing keruh. Hati yang keruh. Ora bakal bisa ndeleng dalan sing benar. Tak akan mampu melihat jalan yang benar. Panji mengangguk perlahan. Panji kembali menatap permukaan kolam. Kini airnya telah tenang. Yang terlihat hanyalah wajahnya sendiri. Bukan seorang putra mahkota, bukan pula seorang kesatria besar. Melainkan seorang manusia yang sedang belajar mengenali isi hatinya. Pertapa tersenyum tipis. Hari itu, Panji berhasil melewati ujian kedua. Namun, perjalanan menuju Candrakirana masih sangat panjang. 2 ujian telah dilewati. Namun, sang Pertapa masih menyimpan 1 pelajaran terakhir. Pelajaran yang akan menentukan apakah Panji benar-benar siap melanjutkan pengembaraannya. Saat matahari esok terbit, sebuah petunjuk pertama tentang Dewi Candrakirana akhirnya akan terungkap. Malam telah berlalu. Fajar kembali menyapa hutan larangan dengan cahaya lembut yang menembus celah pepohonan. Kabut pagi perlahan terangkat, memperlihatkan jalan-jalan setapak yang semalam tersembunyi. Raden Panji berdiri di depan gua Pertapa. Setelah melewati 2 ujian, hatinya terasa jauh lebih tenang. Namun 1 pertanyaan masih memenuhi pikirannya. Di manakah Dewi Candrakirana berada? Pertapa melangkah keluar dari dalam gua. Beliau membawa sebuah gulungan kain tua yang telah memudar dimakan usia. Dengan tenang, ia membukanya di atas batu datar. Di permukaannya tampak gambar sungai, pegunungan, dan hutan-hutan kuno. Bukan peta kerajaan, melainkan sebuah petunjuk perjalanan. Iki dudu peta. Ini bukan peta, nanging penuntun dalan. Melainkan penuntun jalan. Pertapa menunjuk sebuah lambang matahari yang terukir di sudut kain. Lelakonmu kudu diwiwiti menyang wetan. Perjalananmu harus dimulai ke arah timur. Panji memperhatikan dengan saksama. Nopo wonten ing wetan? Apa yang ada di timur? Pertapa tersenyum pelan, namun belum memberikan jawaban. Beliau justru mengambil sebutir biji beringin dari dalam kantong kecil di pinggangnya. Biji itu diletakkannya di telapak tangan Panji. Delengen wiji iki. Lihatlah biji ini. Cilik, kecil. Nanging yen wektu wis tekan, namun ketika waktunya tiba, bisa dadi pangayoman kanggo akeh wong. Ia dapat menjadi tempat berteduh bagi banyak orang. Panji menggenggam biji itu dengan penuh hormat. Pertapa kemudian menatap jauh ke arah timur. Matahari mulai muncul di balik perbukitan. Cahayanya menyinari pucuk-pucuk pohon dan lembah yang masih diselimuti embun. Singkok golei, yang kau cari, isih urip, masih hidup. Jantung Panji berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kabar yang memberinya harapan.
Panji segera bersimpuh. Menawi mekaten, kalau begitu, kulo bade enggal mangkat. Hamba akan segera berangkat. Pertapa menggeleng perlahan. Ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Dalan sing dowo, perjalanan yang panjang, ora tahu seneng karo wong sing kesusu. Tak pernah bersahabat dengan orang yang terburu-buru. Panji kembali menundukkan kepala. Setelah mengucapkan salam hormat, Panji meninggalkan gua Pertapa. Langkahnya kini berbeda, tak lagi dipenuhi keraguan. Di balik sabuknya terselip keris pusaka. Di dalam kantong kecilnya tersimpan biji beringin. Dan di dalam hatinya tertanam harapan baru. Mentari pagi terus meninggi. Panji melangkah menuju timur. Menuju takdir yang perlahan mulai membuka jalannya. Petunjuk pertama akhirnya telah diberikan. Namun, perjalanan menuju timur baru saja dimulai. Di balik pegunungan yang menjulang, terbentang sebuah desa tua yang menyimpan kisah tentang seorang gadis asing yang tak pernah mengingat siapa dirinya.